Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sabir bahagia. Bapak Ibu guru dimanapun berada, khususnya operator sekolah, pada hari ini saya akan memberikan informasi terkait tentang AKM ini. Artinya survei TIK kita di para seluruh yang ada di sekolah diharapkan agar bisa melakukan survei TIK. Di sini yang dimaksud dengan survei TIK adalah, silakan Bapak Ibu buka untuk melakukan verbal TIK. Kegunaannya apa? Adalah untuk mensurvei kemampuan TIK yang ada di sekolah kita untuk kebutuhan asesmen nantinya. Jadi kita akan diberikan tutorial. Bapak Ibu boleh mengunjungi blog saya, yaitu sabirpatampunwa.id, atau tinggal mengetik verbal TIK Sabir Patampunwa. Boleh saya coba ya. Verbal TIK Sabir Patampunwa. Nah, di sini verbal TIK Sabir Patampunwa. Untuk blognya ini bisa juga ada di sini ya. Ya, di vlog ini bisa dicari. Ya, ini sudah ada. Jadi tinggal diklik post komen atau tinggal diklik bacaannya selengkapnya di sini ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah menganalisa bagaimana kemampuan TIK yang ada di sekolah kita masing-masing dengan cara silakan klik di sini, buat akun dulu kalau sudah ada. Biasanya operator sekolah sudah punya akun, tapi untuk loginnya itu di sini, di link kedua itu sudah akan mengarahkan ke posisi proses verifikasi dan validasi kesiapan TIK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan. Nah, di sini tutup. Nah, di sini akan ada tampilan seperti untuk verifikasi dan validasi kesiapan TIK Satuan Pendidikan. Contoh sekolah saya cari, kita cari sekolah. Di sini ada sekolah contohnya kita ingin cari. Saya cari 40 30 5 339. Oke. Nah, ini SD 124 belum menentukan, sudah verbal tapi belum menentukan pelaksanaan. Dia berarti dia posisinya sudah verbal. Saya cari lagi 40 30 5289. Oke, sekolah yang kedua. Nah, ini sudah melakukan verbal. Namun pelaksanaannya belum ditentukan. Jadi kita tunggu. Berada pada potensial 1. Ingat, kesiapan TIK dengan potensial ini sangat berpengaruh untuk menentukan pelaksanaan apakah siap untuk melaksanakan atau tidak. Nah, untuk login ke sini agar bisa dapat melakukan verbal, masing-masing sekolah dapat melakukan login menggunakan akun SDM. Nih, loginnya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan, dari blognya sudah dijelaskan semua sampai pada penyelesaiannya. Nah, jadi saya buka dulu sekolah saya. Oke, saya cek. Nah, oke, login ini sudah masuk login, berarti muncul lagi ciri-ciri dapat login diverifikasi dan validasi ini oleh operator sekolah. Itu sudah ada tulisan operator sekolah pada sudut kanan atas ini. Setelah seperti ini tampilannya, Bapak Ibu silakan mengklik kesiapan TIK. Di sini ada profil. Nah, bagaimana kesiapan TIK untuk sekolah saya? Ya, di sini potensial 2. Ya, sudah potensial 2, cuma memiliki jaringan internet. Kalau tahun sebelumnya belum UMBK, ya belum tercungkil juga. Nah, itu untuk profil. Nah, apa yang harus kita kerjakan adalah melakukan verbal. Nah, di sini ada verbal, kita klik verbal tadi di sini ya. Nah, tahun lalu saya belum melakukan UMBK, sudah benar. Kemudian di sekolah kami memiliki label kebutuhan komputer, tidak ada, jadi saya isi 0. Jumlah komputer utama server belum ada, karena sekolah dasar biasanya di SMP baru ada servernya. Jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi ada, milik sekolah 2. Jumlah komputer sesuai spesifikasi bukan milik sekolah, jadi milik guru ada, bisa diakses sampai, bisa juga artinya dihitung siswanya yang punya laptop berapa, ditulis di sini, gurunya berapa, yaitu bukan milik sekolah ya.
Jumlah komputer laptop tidak sesuai spesifikasi. Taruhlah contoh ada teman punya ya laptop tapi tidak sesuai spesifikasi, atau laptop sekolah yang belum memenuhi spesifikasi. Spesifikasinya bagaimana? Bapak Ibu boleh melihat di dalam laptop Bapak Ibu apakah bisa digunakan untuk ANBK ABK nanti, seperti itu. Untuk asesmen nantinya, seperti itu. Kemudian listriknya dari mana? Itu ya kan speknya minimal Core i3 ya. Saya kembali ke tadi, speknya minimal Core i3 itu sudah agak mendingan daripada dibawanya ya. Sumber listrik PLN, daya listrik 1300 watt, ini bisa diubah, diedit. Kemudian jaringan internet yang digunakan di sekolah saya itu Telkomsel Flash, akses internet lainnya bisa tidak ada. Kemudian bandwidth untuk kecepatan Mbps 10 Mbps ya, agak rumit memang di sekolah kami untuk jaringannya ya. Kemudian bandwidth uploadnya berapa, 10 Mbps juga. Pengukuran saya isi ini sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, boleh mengisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Ini hanya contoh, hanya sebatas pengenalan terhadap aplikasi untuk pengisian kesiapan TK ini. Pengukuran bandwidth dapat dilakukan di laman ini. Jadi usahakan pada saat pengukuran ini ada link untuk pengukuran bandwidthnya. Itu Bapak Ibu jangan dilakukan di tempat lain. Contoh saya sekarang berada di Kabupaten Kota Pindrang, Sulawesi Selatan. Itu kemungkinan kalau saya pakai speed test ini, maka dia akan lebih tinggi daripada posisi di sekolah. Jadi Bapak Ibu harus berada di posisi di sekolah baru bisa mengklik ini. Oke? Atau speednet. Ya, oke. Ini speednetnya saya tes dulu bahwa berapa yang bisa. Nah, kalau di sini mungkin besar, namun persoalannya saya kan harusnya berada di sekolah untuk bisa mengukur speed test ini. Nah, berarti rata-ratanya bisa 16 Mbps, agak rendah ya. Ini sudah di kota masih rendah. Seharusnya dia 20 Mbps. Bagaimana ya, enggak tahu lah, mungkin ada gangguan lagi. Ya, itu namanya cara pengukuran speed test berapa Mbps dari sekolah ibu nantinya. Nah, untuk speed test unduhan dia 15, kemudian unggahannya sementara dihitung itu unggahannya cuman 3,75 Mbps ya, agak nih ya. Oke, jadi kemampuannya ini dapat Bapak Ibu lihat. Saya snapping dulu untuk disimpan di blog nantinya ya. Ini yang dapat kita tulis bahwa inilah ukuran speed test. Tapi usahakan dilakukan di lokasi sekolah ya Bapak Ibu ya, jangan di tempat lain, di tempat-tempat sekolah ini, karena kita Bapak dari admin itu ingin melihat lokasi Bapak Ibu tentang sekolahnya. Kemudian jumlah hubnya 0, kemudian jumlah, karena kita belum memiliki jaringan internet yang paten jadi kita isikan 0. Moda pelaksanaan diminta itu semi online. Apakah bersedia untuk ditumpangi saat penyelenggaraan asesmen nasional? Ya kita pilih ya. Kalau ya, nanti analisanya ya tinggal dari penentu kebijakan aja. Ya, kemudian jangan lupa di bawahnya ini kita konfirmasi dengan menceklis. Silakan klik simpan. Nah, Bapak Ibu, ketika posisinya ini salah, Bapak Ibu dapat melakukan pada Verbal SP. Verbal SP menggunakan login SDM Kemdikbud RI. Di sini sudah ditandanya kalau sudah benar posisi titik koordinat. Nah, silakan perbaiki di sini. Atau Verbal SP. Oke? Ya. Untuk informasi yang di kolom ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sekolah terdekat dari sekolah saya itu ada 124, SMP 3 Patampanua, Universitas Batu Kiki, Universitas Palita, dan di Bukang. Nah, kemungkinan ini karena pelaksana UNBK tahun lalu ada SMP 3 Patampanua, mungkin saja nanti digeser ke sana siswanya untuk melakukan ASMEN seperti itu. Nah, status verbal belum disetujui dinas. Meskipun kita sudah melakukan verbal, namun belum disetujui dinas, kita harus melapor ke dinas pendidikan setempat. Status kesiapan potensial 1. Apa itu potensial 1? Sebentar kita akan bahas melalui penjelasan pada saat sebentar. Status pelaksanaan AN belum ditentukan. Ini potensial 1 hanya dapat dianalisa oleh sistem. Jadi kita lihat apa itu potensial 1. Kita di sini ada di keterangan, silakan klik keterangan. Nah,
Kesiapan TIK sekolah, ada keterangan 1, klasifikasi untuk siap tipe A jika sekolah sudah melaksanakan UNBK mandiri tahun sebelumnya. Tipe B jika sekolah memiliki komputer minimal 15 dan memiliki aliran listrik dan memiliki akses internet. Tipe C jika sekolah memiliki komputer kurang dari 15, memiliki aliran listrik, memiliki akses internet, mendapatkan bantuan pusat tahun 2020 dan bantuan DAK 2021. Atau potensial 1 jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik dan memiliki akses internet. Potensial 2 jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik. Tidak siap jika sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas atau sarana yang mendukung terlaksananya AKM seperti komputer, jaringan internet, dan aliran listrik. Nah, untuk keterangan kedua, spesifikasi komputer yang dipakai itu dapat Bapak Ibu baca di sini melalui kolom keterangan ini tadi. Oke. Nah, di sini ada PC-nya, CPU 4 core, RAM 8 GB, ruang penyimpanan kosong 250 sistem operasi Windows 10, perbandingan one server per komputer utama hanya diakses oleh 15 komputer klien. Jadi satu komputer itu hanya bisa diakses tidak melebihi dari 15 komputer jika menggunakan port ya. Berbentuk desktop PC atau all-in-one PC, laptop terhubung internet. Nah, sedangkan untuk komputer kliennya berbentuk desktop PC, all-in-one PC, laptop, thin client, prosesor CPU dual core, RAM 2 GB. Nah, ini untuk kliennya. Nah, tidak sama dengan untuk Proctor atau server. Aplikasi yang digunakan VHD dijalankan VirtualBox, browser Proctor, Exam browser client. Nah, di sini untuk semi online, untuk online-nya browser Proctor, Exam browser client. Jadi ada dua posisi semi online atau online. Jadi bagaimana analisa dari Bapak Ibu rekan guru, rekan kepala sekolah dan operator untuk menganalisa sekolahnya. Ya kalau memang belum bisa ya silahkan isi sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Pengisian perbaikan TIK hub adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat Ethernet. Jadi Ethernet itu ada box Ethernetnya, bersama-sama menjadikannya bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Switch adalah suatu jenis komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub. Jadi semua hub dapat dihubungkan dalam bentuk jaringan komputer yang lebih besar atau menghubungkan komputer-komputer yang memiliki. Moda itu sistemnya pelaksanaannya atau jenis pelaksanaan. Daya listrik ya semua sudah tahu buat listriknya ya. Komputer utama itu ya server yang berfungsi sebagai server. Mungkin seperti itu. Jadi kita tinggal lihat kesiapan kita analisa bagaimana, itu sudah ada di keterangan. Silakan diisi dan semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabir Guru Sekolah.